Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga seperti anak kecil ini. Kita bisa melihat anak kecil itu sungguh-sungguh kalau mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan karena kehadiran seseorang yang dinantikannya, itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan juga mengidentikan itu dengan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti dalam namaku, dia menyambut aku. Di situ untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan, kegembiraan itu sungguh luar biasa yang dialami oleh anak kecil itu dalam menyambut sang putra manusia. Dan kalau kita juga bisa menyambut anak kecil yang polos, yang lugu, yang istilahnya bisa dikatakan bahwa dia tidak tahu mana dosa, mana tidak. Dan dia hanya mau mencoba untuk mendengarkan apa yang diperintahkan atau apa yang diomongkan atau apa yang dibicarakan oleh orang tuanya. Dia mencoba untuk melakukannya dengan gembira hati. Pendek kata, sebetulnya wujud anak kecil ini untuk bisa memperlihatkan bahwa seperti kata Tuhan Yesus sendiri, siapa ibuku dan siapa saudaraku, yaitu yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Anak kecil itu dengan setia mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, oleh orang yang dianggap tua dalam keluarganya mungkin. Dan dia berusaha untuk sangat hati-hati untuk membuat apa yang diperintahkan itu bisa berhasil dengan baik. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita juga diharapkan juga seperti itu, di mana kita dalam mencoba untuk mewatakkan kerajaan surga, kita berusaha untuk mewujudkannya seperti anak kecil dalam mewujudkannya dan persembahkan dengan mendengarkan apa yang difirmankan, dan kita berusaha untuk mewujudkannya dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan yang kita punya, dengan segala kekurangan yang kita punya. Kita berusaha untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena dengan kita mewujudkannya ini, kalau kita berani memulai, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Seperti anak kecil dalam mewujudkan apa yang diminta oleh orang tuanya. Kendati mungkin kalau dia misalnya diminta untuk mengambilkan air minum, mungkin dia juga dengan agak kocak atau apa segala macam. Tapi orang tua melihat anak yang berusaha untuk mengambilkan minum itu dengan segala keterbatasan, dengan mimik kepolosannya, orang tua sudah merasa bangga. Jadi apa yang menjadi keterbatasan, menjadi kekurangan, menjadi kelemahan yang kita punya, kalau kita berani memulainya, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Berarti kelemahan yang kita punya bukan menjadi alasan kita tidak mampu untuk mewujudkannya. Santa Teresia Lisieux dari kanak-kanak Tuhan juga seperti itu. Dengan keterbatasan yang dia punya, keterbatasan dalam hal fisik, karena dia tidak pernah pergi kemana-mana, dalam keterbatasan dalam dia berpikir, karena dia juga tidak pernah studi filsafat atau teologi, tetapi dia mampu mengungkapkan dengan segala kepolosannya itu, sehingga gereja tidak ragu-ragu mengangkat dia menjadi pujangga gereja. Kenapa? Karena dalam kesederhanaannya itu dia mampu melihat Tuhan yang mau berkarya, merencanakan demi kebaikan manusia. Dan dia juga tidak ragu pada saat dia ditanya oleh Paus harus melakukan apa segala macam, dia bisa berbicara dengan lantang.
Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan kita temukan dalam diri Bunda kita, Bunda Maria. Dan Bunda Maria pun juga dengan kesederhanaan yang dia punya, dia berusaha untuk membawa rencana Tuhan itu dalam seluruh kehidupannya. Dan dia tidak pernah bertanya, tidak pernah yang namanya protes. Kenapa Tuhan seolah-olah menyusahkan dirinya semenjak dia mengalami panggilan menjadi ibu Tuhan sampai dia hidup bersama dengan para rasul. Dia tidak pernah protes, tetapi dia berusaha untuk setia menjalani itu. Dan kita diharapkan juga seperti itu. Jadi proses kanak-kanak seperti anak-anak itu adalah kita berusaha untuk mendengarkan dan mewujudkannya, dan kita berusaha untuk bisa melakukan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita mampu melakukan itu, Tuhan juga akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kalau kita seorang yang sudah tua ini bisa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil itu, kita akan mampu untuk menemukan mutiara-mutiara ketaatan, mutiara-mutiara kesetiaan, mutiara-mutiara yang sebetulnya menjadi bekal kita untuk menuju kepada kerajaan surga. Selamat merenungkan.